Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sesi 7 ini akan membahas mengenai cara menambahkan pertanyaan ke dalam kuis. Kuis yang dimaksud adalah kuis yang sudah dibuat dengan menggunakan template. Nah, kuis ini tentunya sudah disetting waktu pengerjaannya, juga bagian blok untuk keterangan panduan umum dan panduan khusus, sehingga dengan demikian tinggal menambahkan kuis saja. Nah, untuk menambahkan pertanyaan tidak begitu sulit, langkahnya sangat sederhana. Namun dalam sesi kali ini kita belum memiliki pertanyaan yang tersimpan di dalam bank soal. Nah, tentunya kita akan coba nanti tambahkan materi dengan cara menambahkan bank soal. Baik, kita coba demokan dulu bagaimana cara menambahkan pertanyaan ke dalam kuis. Langkah pertama adalah mengklik bagian kuis ini. Kita klik kuis. Di sini tampil petunjuk umum dan petunjuk khusus yang nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, jadi tinggal cukup klik saja tombol edit quiz yang ini. Kemudian akan tampil seperti ini. Di sini ada maksimum grade, maksudnya untuk hasil akhir penilaian itu akan menggunakan skala 10 jika seperti ini. Jika akan menggunakan skala 100, ini bisa diganti dengan menggunakan angka 100. Nah, bagian mana menu untuk menambahkan pertanyaan? Menu untuk menambahkan pertanyaan adalah pada bagian add yang tepat ada di bawah shuffle. Jadi kita klik add di sini. Nanti akan ada 3 pilihan. Ada new question, ini untuk membuat pertanyaan yang baru. Ada from question bank jika kita sudah pertanyaan di bank soal. Dan ada a random question, jadi nanti kita mengambil dari pertanyaan secara acak. Nah, tentunya akan lebih mudah kalau menambahkan pertanyaan dari question bank yang ini. Oke, kita coba buka from question bank. Nah, di sini ada bagian kategori dan ada bagian soal di bawah ini. Namun karena kita belum memiliki kategori dan juga belum memiliki pertanyaan di dalam bank soal, maka kita tidak bisa memilih soal. Nah, oleh karena itu, sebelum kita akan membahas tentang cara menambahkan pertanyaan, kita akan buat terlebih dahulu soal yang akan disimpan di bank soal. Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Kita kembali ke halaman awal dari kelas yang kita miliki. Kita mulai dari sini, dari halaman depan kelas. Di sini ada menu. Pada bagian halaman kelas ada menu dalam bentuk roda gigi. Jika diklik, nanti di sini ada more. Artinya more itu untuk menampilkan menu yang tersembunyi. Kita coba klik saja more. Nah, pada bagian more ada 3 tab menu. Ada course administration, user, dan repost. Nah, pada bagian menu ini, nanti di bagian bawah, nah ini bagian question bank, itu ada question, kategori, import, export, dan tweet kategori. Tentunya yang akan kita gunakan sekarang adalah membuat kategori terlebih dahulu, karena tadi kita belum punya kategori. Baik, kita buat kategori. Nah, pada topik pertama di pelajaran elektronika digital, kita membahas tentang sistem bilangan. Jadi pertanyaannya kita akan buat kategori khusus pertanyaan untuk sistem bilangan. Nah, pada bagian name kita ketikkan nama kategorinya sistem bilangan. Kemudian langsung saja diklik add kategori. Perubahan yang terjadi setelah dibuat kategori adalah pada bagian parent kategori di sini akan bertambah 1, yaitu sistem bilangan pada kategori yang sudah dibuat tadi. Nah, sekarang saatnya kita untuk membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan kita pindahkan dulu dari menu kategori kepada menu question.
Nah, di bagian ini sudah tersedia tombol untuk create a new question. Sekarang kita akan coba praktikkan untuk membuat pertanyaan pilihan ganda. Klik create, kemudian pilih bentuk soal multiple choice yang ini, kemudian dipilih tombol add. Nah, pada bagian pertanyaan dengan model multiple choice atau pilihan ganda, yang kita isikan adalah bagian question name atau lebih tepatnya kode soal. Misalkan saya akan berikan namanya sysbil 01, artinya kode sistem bilangan untuk soal pertama. Bagian question text ini diisi dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah di bawah ini yang tidak termasuk sistem bilangan adalah. Nah, untuk pilihannya pada bagian bawah ada answer, kemudian ada choice 1, ada choice 2, dan ada choice 3, dan selanjutnya ini choice 1 ini menunjukkan pilihan pertama. Misalkan pilihan pertama kita tulis biner, kemudian pilihan kedua oktal, dan pilihan ketiga desimal. Untuk pilihan keempat heksadesimal, dan pilihan kelima bilangan bulat. Nah, kunci jawabannya ada pada bilangan bulat. Jika bagian bilangan bulat sebagai kunci jawaban, maka grade kita isi dengan 100. Apabila sudah lengkap, klik save change. Nah, maka kita sudah punya satu soal pilihan ganda. Baik, kita akan buat soal yang kedua. Kita klik create new question. Saat ini kita akan coba dengan bentuk yang berbeda. Misalkan bentuk soalnya adalah short answer atau jawaban singkat. Kita pilih short answer, kemudian klik tombol add. Pada bagian short answer itu sama seperti pada pilihan ganda, ada bagian question name dan ada bagian question text. Question name digunakan untuk kode soal dan question text digunakan untuk mengetikkan pertanyaan. Nah, caranya kita buat kode yang kedua. Tadi di awal sudah dibuat sysbil 01, sekarang sysbil 02 untuk menunjukkan soal sistem bilangan yang kedua. Pertanyaannya, sistem bilangan yang menggunakan dua kode angka 0 dan 1 adalah, nah, kunci jawabannya adalah biner. Maka di sini ada pilihan case sensitive. Jika di setting no, artinya pilih kunci jawabannya tidak membedakan antara pengetikan huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, di sini ada answer 1. Jadi kunci jawabannya adalah biner. Nah, jika siswa mengetikkan biner, maka kita berikan nilai 100. Tetapi bisa jadi siswa mengetikkan dengan kalimat yang lengkap, bilangan biner. Maka kita pilih alternatif jawaban yang kedua. Kita ketik bilangan biner. Maka jika siswa menjawab dengan kata biner saja, itu akan mendapatkan poin 100. Dan jika siswa menjawab dengan bilangan biner pun akan mendapatkan poin 100. Baik, jika sudah selesai, kita klik save change. Nah, pada bagian ini kita sudah memiliki dua soal yang tersimpan di bank soal pada kategori pengaturan awal untuk elektronika digital. Nah, ini seharusnya di sini, tapi tidak apa-apa, kita sudah punya dua soal. Oke, itu cara membuat pertanyaan. Sekarang kita akan kembali pada topik utama kita, yaitu menambahkan pertanyaan ke dalam kuis. Kita kembali ke halaman awal.
Nah, akan saya ulang bagaimana cara menambahkan kuis. Jadi, cara menambahkan kuis cukup dengan mengklik kuis, kemudian klik tombol edit quiz, kemudian klik add, klik from question bank, kemudian pilih kategori. Nah, pilih kategori yang sudah ada soalnya. Di sini sudah tertunjuk angka 2, berarti sudah ada 2 soal. Dan ini bagian soalnya, kita pilih semua. Caranya diklik bagian kotak ini, select all. Setelah terpilih semua, klik add selected question to the quiz. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menambahkan 2 soal ke dalam quiz 1.4. Nah, ada yang perlu diatur. Yang pertama adalah maksimum grade, yang ini untuk menunjukkan skor maksimum dari quiz. Saya akan pilih 100. Kemudian yang kedua ada shuffle. Shuffle ini berfungsi untuk mengacak pilihan jika bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Oke, jika sudah disetting maksimum grade 100, shuffle-nya diaktifkan, kita klik save. Dan akhirnya kita sudah berhasil menambahkan pertanyaan ke dalam kuis. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita klik ke halaman depan kelas, kemudian kita klik kuis. Untuk melihat bisa dengan cara mengklik menu di samping kanan atas, kemudian klik preview. Dan klik start attempt, maka akan diperoleh hasil seperti ini. 2 buah pertanyaan dengan pengaturan waktu 30 menit. Oke, itu cara menambahkan pertanyaan ke dalam kuis. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.